Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman, sahabat pengangguran, petani milenial. Ya, semoga sukses, gitu. Dilancarkan segala urusan dan disertai dengan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi lagi pengalaman, berbagi lagi ilmu yang saya dapatkan. Nah, baik teman-teman. Ketika kita sudah menyiapkan media tanam yang bagus, terus telah menyiapkan tempat yang bagus untuk menanam anggur gitu ya. Hal yang penting sekali untuk kita lakukan dia selain tempat dan media tanam adalah pemilihan varietas anggur atau bibit anggur. Karena tidak semua anggur impor itu mudah untuk dirawat, karena ada beberapa varietas yang agak sulit untuk para pemula untuk ditanam di tempat masing-masing. Seperti Taldun, itu dalam pangkas pembuahan ada teknik long spur. Jadi ada tekniknya gitu ketika kita mau membuahkan jenis Taldun. Nah, seperti itu. Nah, lalu pertanyaannya apa saja untuk para pemula yang harus dipilih supaya nanti pas milih bibit tidak kecewa gitu ya, atau gampang untuk dibuahkan. Yang pertama yang direkomendasikan oleh suhu anggur ya, yang dianjurkan oleh suhu anggur yaitu jenis Jupiter. Nah, untuk jenis Jupiter ini jenis yang mudah sekali untuk dibuahkan. Ya, disebutnya juga ini bibit sejuta umat. Nah, bibit sejuta umat karena itu di pangkas pembuahan dimanapun itu akan timbul bunga, akan membawa bunga yang nantinya akan menjadi buah anggur seperti itu ya. Nah, ini seperti yang ada di depan saya ini jenis Jupiter. Namun saya belum tanam di media tanam seperti itu. Yang pertama adalah Jupiter gitu ya. Bagaimana buahnya? Warna buahnya merah gitu ya kan ya. Namun yang kedua, Jupiter ini memiliki tandan atau dompolan yang genjah ya, yang banyak ya, membawa buah anggurnya seperti itu. Yang kedua, untuk warna hijau yaitu di jenis Heliodor. Nah, seperti yang saya tanam itu Heliodor. Ya, nanti saya akan buat sistem teralis tuh. Itu buahnya gede dan gampang untuk dibuahkan. Yang tiga itu Gospi, itu mudah untuk dibuahkan. Yang keempat adalah Urum. Yang kelima Dickson, namun Dickson itu agak lama sekali untuk matang buahnya, sekitar 120 harian. Yang ketiga yang keempat jenis Ninel. Nah, ini Ninel gampang untuk dibuahkan, warnanya merah. Dan yang kelima jenis Tamaki. Ya, Tamaki tuh saya ada aroma muskatnya, buahnya gede-gede, warna hijau. Dan selanjutnya yaitu jenis Transfiguration, warnanya hijau ke kuning-kuningan. Nah, dan yang keempat Julian. Yang selanjutnya adalah varietas Julian. Jadi rekomendasi daripada suhu anggur ketika kita mau menanam anggur gitu. Yang pertama Jupiter, yang kedua Heliodor, yang ketiga Urum, yang keempat Gospi, yang kelima Dickson, keenam Tamaki, 7 Ninel, 8 Transfiguration, dan yang kesembilan yaitu Julian ya. Yang ke-10 Sang Sekerta. Nah, itu saya milih bibit itu berdasarkan dari rekomendasi daripada suhu anggur yang telah berpengalaman. Walaupun masih banyak yang lainnya
Tapi segini dulu ya, segini dulu karena tempat tidak memadai seperti itu. Jangan sampai kita mau menanam bibit anggur, kita tidak tahu ini keunggulan jenis ini, keunggulan jenis Heliodor apa, keunggulan jenis Gospi apa gitu. Kita padahal asal nanam aja. Terus di mana nanti teknik pruning pembuahannya gitu ya. Nah, itu kita harus tanya dulu dari para suhu yang telah berpengalaman supaya nanti pas kita tanam tidak kecewa. Kok ini lama matangnya? Kok ini udah di pruning tidak membawa bunga? Nah, jangan sampai seperti itu. Makanya dari awal itu hal yang penting harus kita perhatikan adalah di dalam varian bibit, karena ratusan bibit anggur impor itu telah ada di Indonesia dan banyak sekali gitu ya. Namun kita awas, jangan jangan terpancing dengan jenis-jenis yang lain. Orang lain udah pintar, kita mah kan belum pengalaman kita ya. Lihat buahnya, bagus nih, seperti Taldun Taldun buahnya lonjong gitu kan, bagus, kalau dilihat itu cantik gitu kan. Nah, kalau kita belum tentu kita bisa gitu kan untuk para pemula. Makanya sebelum kita ambil bibit, kita harus tahu dulu deskripsi dari setiap pohon anggur. Misalkan di mana nih pangkas pembuahannya, apa di mana saja bisa membawa bunga, apa tidak. Harus ada teknik-teknik yang lain, itu harus diketahui sebelum kita membeli bibit anggur supaya kita tidak merasa kecewa, apalagi kita tidak tahu untuk pangkas pembuahannya di mana gitu kan. Karena banyak orang yang nanam anggur setelah 1 tahun, 2 tahun, kok yang punya saya belum berbuah gitu kan. Nah, itu tidak tahu aturan, karena anggur itu syarat untuk membawa bunga atau berbuah itu harus dipangkas atau harus dipruning. Beda dengan buah mangga tidak dipruning pun akan timbul bunga seperti itu. Nah, itulah teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.